Bisa dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu bapak, kami dari Takmir Masjid Jogarian, nama saya Sudaryanto, terus disebut Pak Ustadz Daryanto. Alhamdulillah sampai di Heru tadi malam jam 12 kurang 12. Alhamdulillah, karena tadi malam saya sebelum kesini ngisi di Ganti Warkop di lokasi KKN. Sekarang kemudian selesai jam 10 langsung OTW sini, kemudian sampai di sini ya jam itu tadi setengah yang 12 kurang seperempat gitu aja. Nah ini, alhamdulillah pengajian jam 6 pagi lumayan banyak di sini, dan biasanya saya menyampaikan tema tentang manajemen masjid atau memakmurkan masjid. Jadi hari ini biasa kami sampaikan ketika kami menerima tamu studi banding atau kita dapat undangan dari luar, undangan dari luar kota tentang pelatihan manajemen masjid. Nah ini materi ini akan sama akan kami sampaikan. Nah ini berhubung waktunya terbatas, nanti saya menyampaikan 35 menit, kemudian yang 20 menit tanya jawab, yang 5 menit saya berusi hafalan doa. Nah, jadi ada 2 materi. Baik, langsung ke materi. Jadi sebelum ke Masjid Jogarian, kita ke fungsi masjid di zaman Rasulullah. Apa saja fungsi masjid di zaman Rasulullah? Sebenarnya banyak, ada kurang lebih 19 menurut Ustaz Abdul Somad. Oke, kalau dari Jogarian pagi hari ini cukup kita sampaikan 7 saja. Yaitu yang pertama, fungsi yang pertama adalah sebagai tempat menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang merintis jalan, meniti jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah ini fungsi yang pertama, yaitu sebagai tempat menuntut ilmu. Dan ganjarannya luar biasa orang yang menuntut ilmu itu, yaitu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Termasuk pagi hari ini Bapak Ibu tersorawuh di tempat ini, di gedung PCM ini untuk tolak ilmu ini. Nah ini pahalanya itu tadi, nanti akan dimudahkan jalannya ke surga. Ya ibaratnya kalau di dunia itu lewat jalan tol bebas hambatan, asal nggak lebaran. Kalau lebaran tetap macet jalan tol. Nah itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai tempat untuk ibadah sholat 5 waktu. Bagi bapak-bapak itu mendekati wajib untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu di masjid. Ya dalam hal ini ya sunnah muakkad. Tetapi bagi ibu-ibu ada pilihan, ada alternatif, boleh di masjid, boleh di rumah. Itu berdasarkan sebuah hadis yang artinya, janganlah engkau melarang wanita di antara kamu untuk pergi ke masjid, tetapi sholat di rumah lebih utama. Maka mereka yang katakanlah pahamnya salafi, nah itu mereka anak istrinya dan anak perempuannya itu sholatnya di rumah. Sedangkan kita kalau di Jogarian kita menghimbau ibu-ibu remaja putri untuk tetap sholat berjamaah ke masjid. Insya Allah dengan sholat berjamaah di masjid itu paling tidak kita mendapatkan 3 paket pahala.
Satu, pahala silaturahmi, yaitu dengan bertemu jamaah lain kita bersalaman itu mendapat pahala silaturahmi. Kalau sholat di rumah kan nggak ketemu jamaah yang lain. Kemudian paket pahala yang kedua adalah paket pahala sholat berjamaah itu sendiri, dapat 27 derajat. Kemudian paket pahala yang ketiga adalah paket pahala yaitu menuntut ilmu. Karena memang kalau di masjid kami itu setelah ba'dal subuh, selesai sholat subuh, kita selalu ada kultum. Kultum itu singkatan kuliah 7 menit, maksimal 17 menit. Tum itu 7 menit atau 17 menit. Atau 70 menit. Atau 70 menit ya rada kesuwen. Nah, setelah itu pulang, atau kalau pas hari Ahad seperti hari ini saya, nah itu dilanjutkan sarapan. Karena apa? Visi misi penting, gizi juga penting, maka ada sarapan. Ya dalam hal ini murah-murah saja sarapannya, ya bubur, kadang bubur kacang hijau, kadang bubur suwir ayam, kadang bubur telur. Ya kalau bubur telur dulu utuh telurnya, tapi kalau sekarang separuh karena semakin banyak yang datang subuhnya. Nah, saya merekomendasikan pulang dari sini takmir masjid seperlu itu untuk menyelenggarakan gerakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kultum tadi yang 7 atau 17 menit tadi, kemudian dilanjutkan sarapan. Tapi saya berpesan kalau sarapan kalau pakai telur, ya telurnya minimal separuh. Kalau dulu waktu kecil itu pas tahun 80 berapaan itu saya 10 tahun itu saya masih ingat bacaan telur satu dibagi 16. Oh bacaan lain-lain itu senang wah telur 7 dibagi 16 itu ciri-ciri. Nah itu tobat ini. Nah itu kemerdekaan tahun berapa ya 85 gitu aja lah. Itu kemerdekaan berapa 40 tahun ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah 73 minimal separuh lah. Nah itu. Nah kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat untuk membayar his, zakat, infak, sedekah. Lebih utama bayar zakat, infak, sedekah itu di mana dia tinggal, di situ ada masjid, ya di situ saja. Nah dalam konteks sekarang kalau Muhammadiyah sudah punya lazismu, nah masjid-masjid itu sebagai UPZ-nya lazismu. Nah itu bagus-bagus saja. Karena itu sebagai bentuk dari kesalehan sosial. Nah, kalau sholat itu kesalehan pribadi, tapi kalau kita bayar zakat itu kesalehan sosial. Dan itu bayarnya itu harus ditulis namanya, jangan ditulis hamba Allah. Karena itu kewajiban zakat itu, maka ditulis namanya. Udah saya bayar zakatnya ditulis saja hamba Allah. Nah itu penting. Kalau zakat harus ditulis lengkap namanya. Tapi kalau sedekah biasa boleh ditulis lengkap, boleh disamarkan, boleh dirahasiakan. Nah, maka kalau zakat hendaknya yaitu namanya harus ditulis lengkap. Kemudian kalau sedekah biasa ya bolehlah hamba Allah atau lain-lain. Nah itu fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai tempat untuk beristirahat musafir. Hak musafir untuk beristirahat di masjid, hak musafir untuk bermalam di masjid, hak musafir bahkan bermalam sampai 3 malam itu boleh. Maka dalam hal ini masjid tidak boleh ditulisi dilarang tidur di masjid. Nah itu nggak boleh. Itu takdirnya dolim pada musafir. Nah iya, karena apa ya, itu hak musafir. Jangan kalah dengan pom bensin. Pom bensin itu rest area pemastirannya bagus, ada musolanya juga. Nah, maka masjid ya kalau bisa jangan tertutup gitu. Barisan langsung dipateni rambutnya langsung dikunci. Nah itu bagus.
Kalau jeblokan lihat 24 jam masjidnya terbuka. Masjidnya terbuka. Ya ditutup tapi dinep saja, enggak dikunci. Nah itu fungsi yang berapa? 4. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai tempat untuk merawat orang sakit. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat berperang, kemudian kok di situ ada yang terluka, maka pulang itu dirawat di masjid. Maka dalam hal ini saya menyarankan setiap masjid agar ada klinik masjid. Atau kalau nggak punya ruangan, nggak punya dokter, nggak punya klinik, ya sudahlah sebulan sekali kerjasama dengan PKU Muhammadiyah atau dengan puskesmas itu mengadakan layanan kesehatan. Karena memang penting klinik ini. Pastilah dalam suatu masyarakat, katakanlah di sini boleh disurvei 10 rumah, didatangi satu persatu, kemudian ditanyakan apakah anggota keluarga rumah di sini ada yang sakit. Saya yakin 80% ada yang sakit. Maksudnya misalnya rumah yang pertama dikunjungi, Pak, apakah ada keluarga di sini ada yang sakit? Oh iya ada yang sakit. Siapa? Nenek misalnya. Sakit apa? Sakit darah tinggi. Nanti rumah kedua, Pak, apakah keluarga di sini ada yang sakit? Wadah, siapa? Bapak apa? Darah tinggi juga, kemarin makan sate banyak. Kemudian rumah yang ketiga disurvei lagi, apakah anggota keluarga di sini ada yang sakit? Wadah, anak saya sakit apa? Ya enggak berat-berat amat, flu. Mungkin nanti yang keempat, kelima itu jawabannya beda-beda. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit anu, ada yang banyak. Kalau saya sakit pengen kayak ini, jadi untuk menulis awal ini angel nih kita doa. Nah itu saya mau doanya semoga sembuh. Nah itu, maka perlu klinik masjid ini. Nah kalau di Masjid Jogakarta jamaah yang membawa kartu periksa gratis itu gratis. Yaitu kartu periksa gratis ini diberikan pada mereka yang rajin sholat subuh berjamaah. Pak, buat saya dikasih kartu itu ya minimal kamu jamaah dulu lah setengah bulan gitu. Nanti setelah setengah bulan baru dibuatkan kartu. Nah ini, maka ini dalam rangka untuk melayani kesehatan jamaah. Nah, ini fungsi yang kelima. Dan fungsi yang keenam adalah sebagai tempat penyelesaian sengketa. Di zaman Rasulullah ketika ada dua sahabat yang berbeda pendapat, mereka langsung datang ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah sebagai hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya. Nah dalam konteks sekarang, maka masjid itu hendaknya punya Pak Ustadz atau Pak Kiai yang mumpuni, yang bisa menyelesaikan segala masalah. Misalnya datang ke masjid, ingin bagi warisan secara Islam, dia nggak paham, nah, Pak Kiai atau Pak Ustadz bisa menerangkan, oh warisan secara Islam itu begini-begini. Dia datang ke masjid, suami istri cekcok melulu, Pak Kiai bisa memberikan pencerahan, bisa diislahkan. Datang ke masjid ingin modal usaha, kasih modal usaha. Datang ke masjid utang 20 juta baru langsung 10 juta, yang 10 juta kredit macet sering diparani debt kolektor. Nah, kemudian piro utangmu? Kakak Pak Kiai 10 hippo. Sudah 10 juta nyaur, langsung yang 10 juta belum. Terus gimana? Ya kalau bisa ada solusi dari masjid. Waduh kalau 10 juta ya terlalu gede. Ya wis ya, melu aku. Kemana Pak Kiai itu? Ke kamar mandi. Ngapain Pak Kiai? Nah itu bersih-bersih kamar mandi. Akhirnya dibersihin kamar mandi. Ya, Pak Kiai ya karo mantau-mantau ya karo nyemprot-nyemprot itu. Nah selesai 1 jam langsung ke kantor lagi, kemudian yowis tak dongake saiki. Terus akhirnya didoakan Pak Kiai, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian pakai bahasa Indonesia, ya Allah, hari ini si fulan terjerat hutang, hari ini tidak bisa membayar hutang karena hari ini sudah membersihkan kamar mandimu ya Allah, toiletmu ya Allah, toilet masjid Jogokarian ya Allah, semoga engkau membersihkan hutang-hutangnya. Nah, kemudian setelah berdoa, salim, kan ya kalau diamplokir Pak Kiainya ini berku beras rakyat 100 orang pribadi beliau, misalnya seperti itu. Nah, singkat cerita, 3 bulan kemudian datang ke masjid dan utangnya sudah lunas. Entah caranya gimana, ya Allah memberikan rezeki yang tak terduga. Alhamdulillah Pak Kiai ini sudah lunas utangnya. Dulu itu saya mau bunuh diri, tiap hari di parahnya udah kolektor ditagih-tagih gitu. Ya, alhamdulillah berkat doa Pak Kiai. Nah ini masjid memberikan solusi. Maka solusi ini saya sebarkan ke masyarakat sini. Kalau terjerat hutang, kalau nggak bisa bayar sekolah, SPP ini mandek, raiso bayar atau bayar uang kuliah yang mahal itu, silakan datang ke masjid terdekat, ngusek-ngusek toilet kamar mandi, terus nanti didoakan oleh takmirnya, minta didoakan. Nah, atau doa sendiri tadi, ya Allah, hari ini saya sudah membersihkan kamar mandimu ya Allah. Semoga engkau membersihkan hutang-hutangku ya Allah. Semoga engkau lancarkan rezekiku ya Allah. Semoga engkau permudah kami dalam mencari rezeki. Nah, itu. Nah, silakan besok dicoba. Tanggal 20 besok rumah rezeki lu bayar listrik ini. Ya sudah boleh masjid terdekat aja. Nah, insya Allah masjid-masjid ya dibersih nanti kamar mandinya kalau ada program seperti itu. Nah ini. Kemudian fungsi yang ketujuh adalah sebagai tempat untuk mengatur masyarakat Islam, pembinaan masyarakat Islam. Nah dalam konteks hari ini masjid hendaknya membina dalam hal pemberdayaan ekonomi juga, tidak hanya membina ruhiyahnya, membina spiritualnya, tapi membina ekonomi sosial masyarakat. Yaitu tadi contohnya memberikan modal usaha, memberikan santunan sembako, hitanan masal gratis. Nah itu. Maka kalau masjid bisa tampil demikian, maka insya Allah angka kemiskinan itu akan terkurangi. Alhamdulillah di masyarakat Jogokarian angka kemiskinannya turun menurut data dari kecamatan. Karena apa ya? Karena masjid berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Nah ini, maka inilah 7 fungsi masjid di zaman Rasulullah yang sebenarnya masih banyak. Ada 19 menurut Ustaz Abdul Somad. Nah ini paling nggak kita sampaikan 7. Nah kita Masjid Jogokarian, takmir Masjid Jogokarian ingin agar mencocoki fungsi masjid di zaman Rasulullah. Nah sekarang ke Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian berdiri tahun 66. Kemudian peletakan batu pertama tahun 66, kemudian digunakan pertama kali 67 untuk sholat pertama kali. Kemudian pembinaan yang ditekankan adalah pembinaan terhadap anak-anak dan remaja. Mengapa demikian? Karena ngajar yang sepuh-sepuh, yang bapak-bapak tua itu agak sulit. Karena kampung kami dulu kampung abangan. Abangan itu dari bahasa Arab ablaan, orang yang enggan melaksanakan perintah agama. Nah ini, bahkan sebagian warga kami tersangkut G30 SPKI. Itu dibuktikan di sebelah barat masjid, 100 meter dari masjid, pernah dipentaskan ketoprak, judulnya Mati nih Gusti Allah. Aku dibilang ini balik ke ini PKI ini. Maka PKI itu ya sekarang kalau mau muncul lagi ya jangan sampai. Maka ya akhirnya ya wis ya mau pengen cilik-cilik ro cah remaja lagi. Nah, salah satu yang dibina itu Muhammad Jazir tadi. Tahun 62 beliau lahir, berarti 675 tahun.
Beliau terus tumbuh dewasa, akhirnya tahun 99 ada pemilu takmir. Kemudian dilantik tahun 2000 terpilihlah Bapak Ustadz Haji Muhammad Zaira SP tadi sebagai Ketua Umum Takmir. Nah, di masa periode beliau inilah ada titik balik, ada semangat untuk mengelola masjid lebih serius, yaitu istilahnya profesional tapi ikhlas. Biasanya kan kalau pengen masjid, kursi masjid itu kesambilan waktu baik, nek sempat baik. Nah ini beliau ini mencoba mencontohi lebih serius kelola, termasuk bersih-bersih kamar mandi itu dia lakukan sendiri, beliau lakukan sendiri ketika itu. Kamar mandi itu mat bote piye, mat bote sedang pulang kampung, siap bersih dewi. Nah itu. Dan insya Allah soal rezeki juga Allah akan memberikan rezeki. Ini buktinya Ustadz Jazir sendiri tahun 2000 itu mobilnya balita. Balita itu singkatan bawah 5 juta. Yaitu mobil kuno itu ya, apa saya lupa mereknya. Nah, hari ini mobil beliau juga balita bawah 500 juta. Karena punya 3, kalau di total 400 juta. Berarti kan balita juga bawah 500 juta. Artinya apa? Artinya Allah akan mencukupi juga para pengurus takmir yang ikhlas, serius dalam mengelola masjid ini. Dan itu bayaran di dunia seperti itu, nanti masih dapat deposito di akhirat, pahala di akhirat. Nah, maka saya mau ngajak ya, mari kita kembali ke masjid, memakmurkan masjid. Kalau dapat amanah sebagai pengurus takmir harus lebih serius untuk melayani jamaah, untuk memakmurkan masjid. Nah ini. Maka alhamdulillah kita istilahnya serius mengelola masjid ini, dan ada satu tips yang ingin kita bagi, yaitu tahapan manajemen masjid. Tahapan manajemen masjid terdiri dari 3 hal. Hal yang pertama adalah how to image, bagaimana membentuk image atau bagaimana membentuk citra, atau dalam istilah politik pencitraan. Kita juga real pencitraan. Nah, citra yang kita bangun ada 4 paling enggak. 1, masjid ini menjadi masjid yang aman, nyaman, bersih. Aman, kita ada ronda takbir sebelum ada satpam. Sekarang sudah ada satpam 4, kemudian ronda takbir juga tetap ada, meskipun yang datang sedikit, antara 3 atau 4 orang per malam. Kemudian aman, kita juga ada kamera CCTV. Aman, kita juga memberlakukan ganti rugi terhadap sandal dan sepatu hilang. Satu-satunya masjid di Jogja atau di Indonesia yang berani mengganti sandal hilang, ya Masjid Jogokarian Yogyakarta. Pak, saya sandalnya hilang, apa mereknya? Mereknya Carville, ya sudah diganti Carville. Pak, sandal saya hilang, mereknya apa? Daimatu, ya sudah ganti Daimatu. Pak, sandal saya hilang, apa mereknya? Swallow, ganti Swallow. Nah, gitu. Jadi sesuai mereknya kita mengganti, nggak asal-asalan. Pak, sandal saya hilang, apa Buceri? Wah, kan mahal itu Buceri. Wah, ya tak ganti Swallow, enggak, tetap diganti Buceri. Nah itu. Apa? Oh, Pak Heri. Buceri ada di Pak Heri. Nah itu image yang pertama, aman, nyaman, segala kenyamanan jamaah terus ada tindakan bersih dari segi toilet, dari segi karpet, dan dari segi lingkungan. Meskipun kalau dari segi lingkungan kita belum bersih-bersih apa, cukup lah. Kemudian image yang kedua, masjid ini jadi masjid yang terbuka, yaitu terbuka secara fisik, tidak dikunci seperti yang awal-awal tadi saya sebutkan. Kemudian terbuka juga kita toleransi terhadap sesama umat Islam. Dengan umat yang lain saja disuruh toleransi, umat lain agama, apalagi dengan sesama umat Islam. Maka ini dibuktikan yang khutbah Jumat itu tidak hanya Muhammadiyah saja, karena masjid kami secara resminya diwakafkan ke Muhammadiyah, tetapi pengurus takmirnya
tidak mesti harus Muhammadiyah. Itu sebagai bentuk toleransi juga. Nah, ada juga dari NU, ada juga dari MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, ada juga dari HTI yang kemarin dibubarkan, ada juga dari Tarbiyah atau partai apa itu. Nah, kemudian ada juga dari Salafi. Yang Salafi itu Ustaz Ja'far Martolik, Panglima Laskar Jihad yang dulu ke Ambon tahun 2000. Nah, itu kalau ngisi khutbah Jumat seperti memimpin pasukan. Innalhamdulillah rahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Ada dong ngantuk-ngantuk tuh kaget. Oh ini hampir orang ngantuk. Karena ya dia memimpin pasukan jihad kan ampun serang gitu. Nah itu kan Salafi. Nah itu juga kita udah nggak masalah. Nah ini, kemudian image yang ketiga, masjid ini menjadi masjid yang menyantuni masyarakat. Nah itu tadi fungsi yang ketujuh tadi itu pembinaan itu tadi. Nah kita alhamdulillah tambah satu layanan, yaitu kita melaunching program tanggal 12 Agustus kemarin ATM beras. Jadi warga yang membutuhkan itu dikasih ATM kartu, kemudian ditentukan harinya. Kalau dia ngambilnya bolehnya di Rabu ya di Rabu terus, nggak bisa ngambil hari Kamis. Nah dibedakan harinya. Ya, contoh ada warga hari Senin ya sudah dia ngambil besok, dan waktunya setengah jam sebelum sholat dan setengah jam setelah sholat. Dan maksudnya itu bendo jamaah. Wah, aku berhasil sentak yang ngomong ya, aku tak jamaah dulu sisa ngambil beras. Nanti kartunya ganti cedakin mesin, seret berhasil langsung tekos. Nah, kalau di ATM uang kan uangnya keluar seret, nah itu beras seret. Nah itu boleh ngambil dalam sebulan 3 kali. Terngambil itu 2 liter. 2 liter ya 2 kilo kurang. Karena hitungannya pakai liter itu 3 kilo. Jadi kalau maju ngambil 3 kali berarti 2 kali 3 6 liter, sekitar 5,5 kilo atau 5,6. Nah, sekilo kurang di 1 liter itu. Nah itu layanan kita. Kemudian image yang keempat, masjid ini tidak boleh memberatkan jamaahnya. Kita banyak program-program, tapi kita tidak pernah meminta uang ke jamaah. Misalnya kita pembangunan masjid, renovasi, nah itu kita hanya pasang spanduk saja. Mohon maaf, masjid Anda sedang direnovasi. Sekiranya Anda ingin berpartisipasi, hubungi Bapak A, nomor rekening sekian, nomor telepon sekian. Tidak ada kalimat meminta, kalimatnya kalimat berita. Oh ini raja lu aku loh, bisa rasa ngisi ya, aku udah ada. Wah ini tamirnya apa ini raja Tuhan ini? Oh aku yang lagi bayar sekolah ini bayar anaknya registrasi, daftar ulang juga. Nah, lucu ada Indonesia itu naik dari kelas 1 ke kelas 2. Itu istilahnya daftar ulang. Oh sekolahnya itu kok bisa daftar ulang. Seharusnya mungkin ya munggah wae itu aja. Seharusnya itu. Tapi istilahnya daftar ulang. Oh bisa tercatat siswa di situ harus daftar ulang. Nah maka itu tadi kita melayani jamaah, kita nggak pernah meminta. Kita hanya menyediakan 2 kotak infak besar, agak tinggi segini ini, kemudian di lubangnya agak besar. Biar apa 1 juta masuk, 2 juta hasil. Saya nanti lihat lubangnya yang kotak infak yang di sana, nanti tak lihat lubangnya besar enggak itu ya. Nah, itu kalau besar berarti 1 juta bisa masuk gitu. Nah itu. Maka inilah how to image ada 4. Kemudian hal yang kedua, how to manage, bagaimana mengatur, itu erat kaitannya dengan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Karena 2 hal inilah darahnya organisasi. Kalau semua organisasi atau lembaga atau perusahaan sumber daya manusianya bagus, sumber keuangannya baik, maka itu akan terus berkembang. Kenapa Muhammadiyah berkembang? Karena sumber daya manusianya bagus dan keuangannya Muhammadiyah tertib, ya kan?
maka berkembang terus. Nah ini, maka tolong dua hal ini diperhatikan. Nah kalau Jawarian dari sumber daya manusia, kita punya istilah rantai kaderisasi, yaitu dimulai dari Hamas, himpunan anak-anak masjid, naik sebentar, naik sedikit ada RMJ, remaja masjid Jawarian, naik lagi ada Kurma, keluarga alumni remaja masjid, yaitu remaja masjid yang sudah menetap. Kemudian istri dari Kurma akhirnya membentuk organisasi sendiri namanya UMIDA, Umi Muda, Ibu-ibu Muda. Kemudian barulah TMJ, Tampil Masjid Jawarian. Pembinaan terus menerus, tiada henti. Nah untuk keuangan kita hanya pasang berbagai macam kotak infak, yang mana kotak infak kita banyak, ada 6 atau 7 jenisnya. Ada kotak infak Jumat, jelas itu infak pada hari Jumat. Kemudian ada kotak infak parkir, itu mereka yang parkir di situ ya monggo-monggo ngei infak. Kemudian ada kotak infak dunia Islam, kita kirim ke Gaza Palestina, ke Suriah, ke Rohingya. Nah, itu infak dunia Islam. Kemudian infak sego Jumatan itu untuk membuat nasi macam setelah Jumatan. Kan kalau di Jogja terkenal nasi kucing di angkringan itu kan kecil 1.100. Kalau nasi macam patangnya itu macam kan lebih gede, kucing kan cilik. Kemudian ada infak subuh. Infak subuh itu untuk itu yang setelah hari Ahad kita ada sarapan tadi, gizi juga penting. Maka tiap hari Ahad setelah kultum subuh kita ngasih bubur tadi. Jadi infaknya disendirikan semuanya, dan semuanya terisi alhamdulillah, nggak pernah ada yang kosong. Maka saya serukan di sini masjid-masjid, misalnya ini nih jalur tampil TPA di angel, ya wis sudah kotak dhewe infak TPA, itu nggak apa-apa, itu khusus untuk TPA semuanya. Nah, itulah how to manage. Kemudian yang ketiga, how to make success, bagaimana membuat sukses. Kata kuncinya harus ada kerjasama antar takmir kepada remaja masjid. Nah biasanya remaja masjid dan takmir itu nggak akur. Remaja masjid baru jalur duit terus, takmir ya rataunya terus. Nah itu orang akur. Nah kalau kita akur gitu ya, remaja masjid ingin apa? Oh Pak, saya ingin masjid ini free wifi. Nah, ini kan free wifi nih. Tadi Bapak yang masang. Nah di tempat kami sudah free wifi. Tenis Facebookan, Twitteran, ya itu. Pak, saya ingin tiap hari Ahad latihan futsal, tolong disubsidi biaya sewa lapangan. Ya sana latihan futsal nanti gampang. Nah, semua remaja masjid. Nah inilah apa yang ada di Masjid Jawarian, agar kami membagi ini agar bisa menginspirasi dan bisa diterapkan di masjid Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang copy paste atau ATM, amati tiru modifikasi apa yang ada di Jogowarian, dan masjid itu sukses. Di antaranya adalah Masjid Riyadil Jannah Ngerani Simo Boyolali. Nah itu sudah 50% copy paste yang ada di Jogowarian, sukses bisa mendatangkan Tuan Guru Bajang, bisa mendatangkan Tengku Zulkarnain, bisa mendatangkan Kang Akhir. Ustaz, untuk nyari ustaz yang bagus gimana caranya? Nah, dia berguru ke Jogowarian. Sebentar lagi tanggal 18 di Masjid Riyadil Jannah Reni Simo Boyolali ini bisa mendatangkan Ustaz Abdul Somad. Antrinya sangat sasi. Ustaz, saya ini sudah deal dengan manajernya Ustaz Abdul Somad, asistennya. Terus gimana? Oh, ini dapat jadwal September 2018, padahal itu menghubunginya November tahun lalu. Ada beliau ditawari Wapres lagi. Sama Wapres tidak mau karena jadwalnya padat. Ya, saya kira ini kita sambung dengan dialog. Saya pas 35 menit. Tadi saya jam 6:10, sekarang 6:40, 30 menit. Monggo kita sambung dengan dialog. Kalau ada yang ingin bertanya, kita siap
Jawab. Berarti sudah kabeh ya. Alhamdulillah. Ya, monggo kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ingin studi banding hari Sabtu atau Ahad jam 5 atau jam 9 pagi, jam yang kita punya ini seperti itu. Saya biasanya sih yang jam 9. Ya. Jadi ada lagi, monggo. Sudah tinggal eksekusi program. Saya rekomendasikan masjidnya satu, rekomendasi saya adakan gerakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kultum, dilanjutkan sarapan, minimal sebulan sekali, syukur-syukur seminggu sekali. Karena ini penting itu tadi visi misi. Rekomendasi yang kedua, kalau memang masjidnya sulit nyari dana, silahkan buka akun Facebook. Nanti setiap ada kegiatan diposting di situ, kemudian ditulisi bagi yang ingin berpartisipasi nomor rekening sekian. Nanti tetap mesti ono isine lagi-lagi sedikit. Nah, iya, harus memanfaatkan sosmed, sosial media. Kamu yang baca sedunia sosmed itu. Teman saya ini ada yang dari Malaysia, ada yang dari India, ada yang dari Singapura. Buruh migran Indonesia malah kadang-kadang. Nah itu harus sudah sosmed kan seperti itu. J, ada yang bertanya? Boleh Ustaz, satu. J, monggo pakai mic. Ini semuanya. Oh iya. Ada sebagian takmir yang mengorganisasi yang kegiatan masjid pengajiannya cukup kas ning kudu urunan. Ini gimana ya Ustaz? Tidak ada kegiatan itu maksudnya takmir itu menyampaikan supaya untuk urunan tidak boleh mengambil kas masjid itu. Ya, itu aja. Ya, kalau memang khasnya sumbernya satu yaitu infak Jumat, biasanya kan infak Jumat. Semua mesti punya. Nah itu boleh mengambil dari situ asalkan itu untuk kemakmuran dan kebaikan masjid. Boleh ngambil dari situ, termasuk untuk makan-makan boleh. Gue piknik lah itu. Nah itu rekomendasi saya. Kalau piknik ya ojo, tapi untuk kebaikan kemakmuran masjid ya kan nggak koyak-koyak. Nah, itu biar masyarakat terlayani. Karena apa? Hadisnya jelas. Rasulullah sangat menekankan makan bersama. Tak kasih contoh 3. Satu, Rasulullah setiap pagi selalu menyuapi seorang pengemis Yahudi dengan tangannya sendiri. Dan ketika Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar, pengemisnya tahu, kamu siapa? Kamu bukan biasanya yang menyuapi aku. Nah, wahai pengemis, sesungguhnya yang menyuapi kau setiap hari, setiap pagi adalah Muhammad Rasulullah. Nah, maka dia kaget pengemisnya, dia benci sama Rasulullah karena menyebarkan dakwah Islam, dan akhirnya karena setiap hari sudah disuapi terus, akhirnya takut hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Contoh yang pertama, gara-gara Rasulullah memberikan makan. Contoh yang kedua, Rasulullah ketika hijrah di Madinah, sampai di Madinah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apa sih kemuliaan Islam? Maka Rasulullah menjawab, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, berilah makan orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, sholatlah malam ketika manusia sedang tidur, dan hubungkanlah tali silaturahmi. Ternyata salah satunya wasiat yang keempat tadi, salah satunya memberi makan. Contoh yang ketiga, Rasulullah duduk dengan para sahabat dalam waktu yang belum begitu siang, ya sekitar jam 9, jam setengah 10 Pak. Kemudian Rasulullah tanya 4 hal. Siapa hari ini yang berpuasa? Yang menjawab Abu Bakar, saya. Rasulullah tanya yang kedua, siapa hari ini yang memberikan makan orang miskin? Lagi-lagi yang menjawab Abu Bakar, saya. Rasulullah tanya yang ketiga kalinya, siapa hari ini yang menengok orang sakit? Saya. Rasulullah tanya yang keempat kalinya, siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Artinya takziah, tidak hanya sekedar mensolatkan, ngaterke sampai makam. Saya.
Rasulullah mengatakan sekiranya 4 amalan ini dilakukan oleh seseorang dalam satu hari, terkumpul dalam satu hari, maka ia akan masuk surga dengan selamat. Dan ternyata salah satunya memberi makan. Maka nggak salah kalau takmir punya uang banyak, punya infak banyak, ngasih itu tadi sarapan itu. Masjid Jawaria 3 kali dalam seminggu memberi makan. 1 setelah subuh hari Ahad, 2 setelah Jumatan nasi macam tadi, 3 yang ketiga setiap hari Kamis majelis duha. Jadi majelis duha itu majelis yang diadakan hari Kamis. Bagi yang berpuasa nanti boleh bungkus. Nah itu hari Kamis datang setengah 8, sholat duha sampai jam 8, atau baca Al-Quran, kemudian jam 8 kan dipimpin dzikir dan doa Pak Kiai. Kemudian nanti kertas-kertas kecil banyak yang masuk pas dzikir dan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dzikir-dzikir dulu, kemudian nanti doa. Alhamdulillah wa nasta'inuhu. Kemudian kertas-kertas kecil banyak yang masuk. Kemudian dibaca kertas-kertas kecil, Pak Kiai doakan semoga saya cepat dapat jodoh. Nah, didoakan namanya siapa? Semoga dapat jodoh. Pak Kiai doakan anak saya lagi sakit, doakan supaya cepat sembuh. Pak Kiai doakan suami saya 3 minggu belum pulang, direbut pelakor. Nah, itu didoakan gitu. Wah ya Tuhan Dewi ya, didoakan semoga bapak ini segera pulang. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian pulang dan ATM-nya sudah terkuras. Nah, direbut pelakor. Nah itu, nah ini tidak mayor, ini ada buktinya. Nah, artinya apa? Artinya kita melayani jamaah, melayani spiritual. Nah, mereka kemana harus mengadu ya, doa dulu ya sudah tidak lakukan, tapi nek didoa ke orang akeh diamini insya-Allah lebih kabul. Nah itu. Nah maka setelah itu acara selesai, sarapan pagi 100 porsi. Nah 100 porsi kadang-kadang kurang 5, kurang 10, belum tahu kurang. Artinya boleh datang ya berkui-kui wae. 70, 80, 90. Nah itu yang kita lakukan di sini. Nah ini maka adakan itu gerakan sholat subuh bersama, dilanjutkan kultum, dilanjutkan sarapan. Saya kira itu. Oke, ada lagi? Oke, monggo. Tadi disebutkan bahwa masjid adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Tapi ada sebuah masjid itu memberikan dikasih pinjaman sebesar pinjaman. Kemudian pinjaman itu dikasihkan pada orang yang meminta pinjaman itu, tapi kembaliannya susah. Nah, kemudian oleh takmir itu sekarang masjid tidak boleh untuk utang. Itu bagaimana Ustaz solusinya? Ya, jadi kalau di tempat kami itu kita pakai dana zakat memberikan modal usaha tadi. Jadi sebutannya kita memberikan modal usaha yang hukumnya sunnah untuk mengembalikan. Baliknya rapopo, tapi rawukan harus dianggap sah itu. Dan itu 50-50 antara balik butuh bisa balik dengan yang enggak sama sekali. Nah itu 50-50, separuh-separuh. Nah itu karena ini dana zakat sesungguhnya mereka berhak karena mereka masuk asnaf zakat, masuk fakir atau miskin, ibnu sabil atau apa itu masuk di dalam asnaf zakat itu. Jadi sebenarnya baliknya rapopo, tapi kalau baliknya ditampani nanti tidak diombil-ombilani. Nah gitu. Nah itu solusi yang tepat itu. Kalau pakai uang kas ya zakat itu dana zakat dan yang dikasih masuk asnaf zakat. Nah itu saya kira. Kalau tidak ada dana zakat, harus mulai tadi zakat infak sedekah kan masjid tempat menerima hajis tadi. Nah itu harus dipahamkan. Ayo masyarakat bayar hajisnya di sini ini untuk pemberdayaan masyarakat. Caranya gimana? Ya misalnya datang ke masjid, Pak saya butuh modal. Nah kamu punya keterampilan apa? Gorengan. Loh kamu kan SAG. Iya Pak SAG sarjana ahli gorengan. Rawopo, kemudian akhirnya maju. Nah itu Pak. Jadi kita
kira seperti itu. Jadi saya kira itu. Kalau enggak ini tak bonus hafalan doa, ya kan? Nah, tadi janji saya. Yang satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan Pak Ustadz Suharyanto. Ya, siap. Ya. Kebetulan namanya sama Pak. Jadi saya juga Suharyanto. Tapi belum Ustadz Pak. Yang saya tanyakan, pernah saya membaca sebuah artikel itu menuliskan bahwasanya kalau di Masjid Jawa Kalian itu kasnya seminimal mungkin, artinya bahkan sampai 0, karena kas itu digunakan untuk kepentingan umat. Terus bagaimana pengelolaannya kalau untuk biaya-biaya yang lainnya, manakala kasnya 0? Mungkin itu Pak Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesungguhnya kas 0 itu hanya berlaku 4 tahun, tahun 2000 sampai 2004, karena kita hanya ada satu infak, yaitu infak Jumat, yang ketika itu besarnya hanya plus minus 200.000. Nah itu 200.000 tekan di, nah, itu dipakai. Nah, berarti kan kasnya 0 entek. Nah itu berlangsung 4 tahun. Ya, sosok muda sidik 300, sosok di akhir 2004 itu 800 dipakai. Nah, cuma setelah 2005, alhamdulillah kita memasang berbagai macam kotak infak tadi dan terisi semua. Nah ini yang bikin nggak 0 lagi. Karena infak Jumatnya 0, tapi kan ada infak-infak yang lain. Nah, sudah dikhususkan. Nah, itu. Ya saya kira itu. Baik, saya sesuai janji saya tak kasih hafalan doa ini pendek tapi mempunyai permohonan yang top, keren, luar biasa, dahsyat, istimewa, super kata Mario Teguh. Tahu toh Mario Teguh itu yang di Metro TV atau Kompas TV. Nah itu, yaitu tangannya diangkat sambil menghafal sekalian. Tangannya diangkat, tangan kanan digenggam. Kemudian dilepas satu persatu. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni, ya Allah sungguh aku as'alukal huda, memohon kepadamu hidayah, wa tuqa dan ketakwaan, wal afafa menjaga kehormatan diri, wal ghina dan kekayaan. Baik, kita terangkan. Allahumma ini, ya Allah sungguh aku as'alukan huda, memohon kepadamu hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu sangat penting, yaitu petunjuk. Hidayah ada dua, hidayah ilal Islam, hidayah kepada Islam. Dari semula non-muslim, dari semula masih kafir, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia berarti mendapatkan hidayah ilal Islam, kepada Islam. Contohnya siapa? Contohnya kalau di zaman Nabi ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu premannya kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah suatu hari pernah berdoa, ya Allah semoga salah satu di antara 2 Umar itu masuk Islam. Apakah Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab? Dan ternyata yang masuk Islam Umar bin Khattab, dan dia jadi salah satu khalifah. Berkat doa Rasulullah. Kemudian yang kedua hidayah fil Islam, di dalam. Di dalam Islam, maksudnya apa? Ketika beragama Islam tidak hanya sekedar Islam EKTP. Kalau dulu pernah di SCTV itu ada sinetron Islam KTP, nah itu salah, saat diganti EKTP. Nah itu, jadi tidak hanya sekedar Islam EKTP, tapi Islam yang mau belajar, memahami, mempelajari dan mengamalkan, bahkan mendakwahkan agama. Termasuk ibu-ibu datang di sini itu dalam rangka untuk
hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, nanti pulang dari sini diamalkan doa ini setelah sholat fardu atau setelah sholat tahajud. Ngomong-ngomong tahajud itu penting Bu, tahajud itu ada artinya. Tahajud tahu-tahu hajat terwujud. Nah, ingin utangnya lunas, rajin tahajud. Nah, ingin cicilannya motor lancar, rajin tahajud. Nah, ibu-ibu pulang dari sini silakan nanti sholat duha. Boleh di masjid atau di rumah sholat duha. Karena duha ini penting Bu. Duha, duit dan harta. Kalau rajin sholat duha, duit hartanya tambah banyak. Nah itu paling nggak rekomendasi saya, rajin tahajud, rajin duha, rajin berdoa. Kalau untuk prakteknya itu tadi gerakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kultum, dilanjutkan sarapan. Nah itu. Nah setelah hidayah Allah ini asalul huda waktu kau dan ketakwaan. Apa itu takwa? Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan. Nah, karena saking sulitnya bacanya sulit. Wah sulit tenang ini. Misalnya garap matematika, wah sulit tenang dulu saya seperti itu. Nah itu. Maka setiap khutbah Jumat, khotib wajib menyerukan seruan takwa. Ittaqullah, 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 haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah sayangnya itu kan di awal khutbah yang datang jamaahnya hanya satu shaf. Yang satu shaf itu separuhnya do ngantuk, do terlalu ini. Akhirnya ittaqullah musopo ya, keserimpit. Nah itu, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka salah satu agar ketakwaan kita terpelihara, ya salah satunya baca doa ini tadi. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa, kemudian yang ketiga wal afafa, menjaga hormatan diri. Yaitu menjaga dari hal-hal yang dilarang Allah tidak dikerjakan, menjaga dari yang diharamkan Allah tidak dikerjakan. Larangan Allah tidak dikerjakan. Nah, jadi mempunyai rem yang pakem untuk melakukan maksiat. Wah itu maksiat rasidul. Gitu. Nah, kemudian wal ghina dan kekayaan. Nah, kayak di sini dibagi dua Bu. Yang pertama kaya raya, kaya harta benda, kaya ekonomi. Itu ya penting. Karena dengan kaya raya, kaya harta benda iso wakaf. Yang punya gedung ini, Bapak siapa? Orang wakaf. Nah itu kaya raya. Dengan kaya bisa naik gaji. Ya minimal niat Bu. Gaji itu ya, seperti itu dalam tayangan SCTV itu tukang bubur naik gaji. Nah, jadi itu kan ceritanya si Mat Solat itu tukang bubur itu keliling. Nanti kalau gajinya kalau buburnya nggak habis disedekahkan ke panti asuhan. Dan akhirnya beliau dapat undian dari bank muamalah ibadah haji dan menang. Nah, itu makanya disinetronkan. Nah, kalau kemudian disinetronkan sampai 2000 episode, nah itu gawean skenario dari penulis cerita. Nah, itu warna saya perempuan itu siapa itu ya? Nah itu terakhir randu jilbab itu tiba-tiba. Nah yang jadi Pak Haji, nah itu malah pas dulu saya ketemu di Jogja, yang nginap di Prawira Taman Hotel. Nah itu malah Jumatan ini gerkaosan tuh itu yang jadi Pak Haji. Wah ini sinetron betul Bu. Nah itu Pak Kiai Pak Haji itu malah Jumatan syuting di Prawira Taman itu episode ke-2000 itu di sana. Nah itu malah berkaosan. Nah itu acting berarti. Siapa itu yang Haji apa? Ibu Widin. Nah itu Jumatan malah kaosan itu. Oh salaman saya, alhamdulillah saya ketemu Haji Widin. Nah itu kok berkaosan ini. Nah itu acting mau kerja ya.
harta benda. Nah, kemudian yang kedua kaya hati, merasa cukup, merasa qanaah atas apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita selalu berterima kasih pada Allah atau bersyukur pada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan nikmatnya kepada kita, tambah nikmat Allah. Saya kira ini mungkin yang tentang dua ada yang bertanya, satu atau dua kami jawab karena waktunya sampai 7.10, tadi mulai 7 lebih 10. Jadi monggo, masih ada 5 menit 7 menit. Jadi monggo waktu. Oh, diulangi lagi ya. Nah, pakai tangan Pak. Kalau pakai tangan ngapalinnya gampang. Ya, dibaleni satu kali. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya kira itu kalau ingin apal kelompok 5 orang, kamu ini ya, kamu asal kamu juga ya, kamu batu ya, kamu apa ya, kamu bantuin. Jadi sawang dan apal satu bagian. Nanti saling mengingatkan, dia bagiannya aku batu kok, cedek. Kan 5 orang ini butuh 5. Saya kira ini alhamdulillah apa itu jam 7 dikit, kita mulai sudah jam 7 dikit. Baik, kita berdoa kemudian diaminkan salah satunya doa tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana siyati bil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.